Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan yaitu kisah tentang Wali Paidi. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita limpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Baik pemirsa, judulnya adalah Kisah Wali Paidi episode 1. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa Wali Paidi itu? Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji, yaitu posoan, hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat, yang bertujuan memang untuk menghatamkan, bukan untuk kefahaman. Soleh, kakaknya Wali Paidi ini, memang sangat cerdas dan pinter. Sejak kecil atau sejak lulus, maksud saya sejak lulus madrasah ibtidaiyah atau setingkat SD, dia sudah mondok. Dia selalu dapat ranking di kelasnya, sehingga tidak heran ketika dia lulus, dia diambil menantu oleh seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayahnya mertuanya wafat, dialah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren yang peninggalan mertuanya. Sedang kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya, dan wajahnya elok, kearap-arapan seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya, pindah ke Jawa Tengah, dan kemauan kakaknya ini sangat didukung oleh keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakakmu ini adalah mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini. Mereka sudah bahagia melihat anak mereka
bahagia itu alasan mereka. Jadi mereka sudah bahagia melihat anak, artinya melihat anak mereka itu bahagia itu alasan mereka. Kakak perempuan Wali Paidi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah. Dan ketika lulus kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan sejak kecil Wali Paidi selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok, dia tidak mau. Wali Paidi ini masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semuanya. Tapi ketika Wali Paidi ini sudah lulus aliyah, jadi setingkat SMA, dia disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian di tempat yang jauh. Ibunya sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu gugat. Abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal yang lain yang tidak bersifat akidah, abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, barangkali Wali Paidi mondok, maksud saya berangkatlah Wali Paidi mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa. Santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim semuanya. Anak-anak yang mondok di sini rata-rata sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran, dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahwu sorof. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa, agak hitam karena seringnya beliau ini pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dan santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi, bahwa Kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur atau tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampean. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Yai lakukan terhadap anak saya. Andai
Mbah Yai menyembelih pun saya ikhlas. Inggih, insyaallah anak sampean ini jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Yai. Lalu Wali Paidi ini diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Nah, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar, tapi aku ingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiaimu menyuruhmu memotong tanganmu pun, kamu harus melakukannya tanpa harus bertanya apa alasannya." Inggih Abah, jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai ke dalam. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman, Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak diselipan jari tangan kanan Abah Yai terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Paidi, kamu mondok di sini nggak usah ikut belajar ngaji. Percuma, otakmu nggak akan kuat untuk menghafalkan Al-Quran, apalagi belajar nahwu dan sorab," ucap Abah Yai. Wali Paidi terdiam. Hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya, kepintaran bukan tujuan untuk dipondokkan, tapi ucapan kiai ini begitu menghunjam hatinya. "Mengapa? Apa kamu nggak terima? Kalau kamu nggak terima dan nggak mau mondok di sini, pulang aja," kata kiai dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, kiai berkata lagi, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat. Dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar. Gak ada manfaatnya karena otakmu yang kendo itu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau kamu menjadi kacung di sini, membantu bersih-bersih dalam dan membantu memudahkan santri-santri lain untuk belajar di sini, membersihkan kamar mereka, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi dan sebagainya." Wali Paidi terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih, dibilang otaknya kendo, tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup menjadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi pelan. "Kalau begitu mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam, habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itulah Wali Paidi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama dia agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya ini, tapi lama kelamaan hatinya menjadi sadar dia ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di suatu malam sehabis maghrib, Wali Paidi duduk termenung.
di depan kamarnya. Dia melihat para santri, ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagainya, yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahwu dan soroh. Hati wali baiti pun menjadi gundah. Dia merasa sangat bodoh dan gak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama, dan dia tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedangkan dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya itu, wali baiti tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali baiti bermimpi. Dalam mimpi tersebut, wali baiti mendapat isyarat dari Kanjeng Nabi agar tetap tegar, sabar, dan ikhlas dalam menjalankan perintah sang kiai yang akan, yaitu berbuah ilmu hikmah yang memenuhi relung hati. Atau kisah lengkap nanti silakan untuk yaitu subscribe, like, dan komen. Ini kisah awal mula baiti ketika masih yaitu humul dan belum terkenal. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Itu tadi adalah perkenalan, yaitu siapa wali baiti. Nah, untuk yang sekarang yaitu episode yang pertama. Dalam episode yang pertama ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Tiap hari Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar di daerah Mekah. 40 wali tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Maaf, tempat dirahasiakan. Di antara mereka ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi, atau bahasa Jawanya mencungul. Ada pula wali yang lain datang dengan naik burung. Begitu pula ada yang celing, bisa langsung sampai ke lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat, yaitu semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit pula para malaikat pun berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu, lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi, berlantunkan takbir, tahmid, dan tahlil. Tampak dari kejauhan di bawah bukit ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak tangguh, sangat kesulitan, tampak sungguh sangat kesulitan maksud saya untuk mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku maksud saya. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi.
Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin memuncak, makin nampak tersengal-sengal kecapean. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum, dan wajahnya bisa dikatakan orang ini tidak gampang, lian, tawaduk dan sopan. Wali-wali, maksud saya para wali yang sudah berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takdim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah, ya Sultan Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Rahmatnya dan kesaktiannya seakan-akan tidak ada sama sekali. Tak tampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paidi. Arek Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultan Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali muncullah yaitu seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi dari wajahnya. Terlihat kalau Wali Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah Wali Paidi ini menghadap sang Sultan, berkata kepadanya, Paidi, sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalipun masak air, buatkan kopi. Ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi itu hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan Mekah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga wali dari India, Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi ini hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba saja celing, Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin. Dan karena kasihan Wali Nasir Khan ini, yaitu mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi. Supaya apa? Di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit
untuk membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Baiti terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Baiti membuka matanya dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah, ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Baiti. Wali Baiti berdiri melihat sekelilingnya, semuanya tempat putih tertutup salju. Wali Baiti kemudian berjalan-jalan tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama Wali Baiti mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat dengan perlahan. Wali Baiti mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Baiti berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Baiti dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum." Ucap beruang itu, "Waalaikumsalam." "Waalaikumsalam," jawab Wali Baiti dengan penuh perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Baiti ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya Wali Baiti." Terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir. Memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Baiti. Wali Baiti diam-diam. Wali Baiti diam 1000 bahasa. Ia mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara, bersolawat kepada Nabi dan berzikir saat, yaitu dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Baiti pun mulai, yaitu merafal doanya kembali dan celing entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Demikian para pemirsa dan para pendengar, ini dalam episode pertama. Jangan lupa yaitu subscribe untuk mengikuti episode selanjutnya. Like, share, komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Masalah habib dini wa dunya wal akhirah. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.